Halo, selamat datang di materi pembelajaran Geografi kelas 12 kurikulum 2013. Materi pembelajaran kali ini adalah pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan berdasarkan penginderaan jauh, peta, dan SIG. Berikut merupakan peta konsep pembelajaran yang akan kita bahas. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit dan kapal. Alat yang dimaksud adalah pengindera yang dipasang pada wahana seperti pesawat terbang dan satelit. Yang kedua, definisi peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Yang ketiga, definisi SIG. Sistem Informasi Geografis. Geographic Information System adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. SIG dijadikan sebagai alat atau media yang digunakan untuk pemetaan dan analisis terhadap berbagai aktivitas di permukaan bumi. Konsep transportasi. Istilah transportasi berasal dari bahasa Latin, yaitu transportare, terdiri atas kata trans yang berarti seberang atau sebelah. Lain dan kata portare yang berarti mengangkut atau membawa. Jaringan. Transportasi adalah serangkaian simpul dan ruang kegiatan atau kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas. Sistem transportasi dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh beberapa hal berikut. A. Ruang untuk bergerak, jalan sungai, dan udara. B. Tempat akhir dan awal pergerakan, terminal stasiun pelabuhan, dan bandara. C. Kendaraan sebagai alat atau sarana. D. Pengelola transportasi. Pemanfaatan peta untuk kajian transportasi. Peta yang digunakan dalam kajian transportasi adalah peta tematik penggunaan. Peta dalam segelatan transportasi dinilai sangat penting, karena kegiatan transportasi berkaitan dengan data-data spasial. Peta jaringan transportasi juga dapat digunakan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah, misalnya dalam bidang penentuan RT/RW. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Interpretasi pengembangan jaringan transportasi pada teknik penginderaan jauh diarahkan untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan ATAN, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut maupun udara, pemantauan kondisi jalan, mengetahui perkembangan jalan, pengawasan lalu lintas, manajemen. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan jaringan transportasi adalah bagaimana kondisi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Misalnya dalam pembangunan jalan tol, pasti membutuhkan lahan, sedangkan lahan yang tersedia hanya hutan atau pertanian. Tidak dapat dipungkiri sangat dilih besar manfaatnya penginderaan jauh bagi kehidupan manusia. Melalui penginderaan jauh, informasi berkaitan dengan jaringan transportasi dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Perolehan data spasial yang cepat dan tepat dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan potensi wilayah yang ada. Pemanfaatan SIG untuk kajian transportasi. SIG merupakan suatu sistem yang memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geogram. Informasi yang berbasis geografi digambarkan dalam sistem informasi geografis digunakan sebagai sarana pendukung yang dapat memaksimalkan sistem kerja sehingga dapat mengefektifkan waktu, dana, dan tenaga. Informasi yang ditampilkan pada SIGO disebut dengan peta digital yang dapat diedit, dimanipulasi, analisis, dan dicetak sebagai peta, termasuk jaringan transportasi.
SIG dapat cepat menganalisis jaringan transportasi berdasarkan unsur-unsur geografis tertentu. SIG dapat dimanfaatkan untuk menentukan suatu lokasi yang ideal. Hal tersebut menjadi perhatian penting untuk memutuskan suatu desain pembangunan. Suatu pembangunan membutuhkan keputusan yang akurat dan cepat. Kajian potensi wilayah tata guna lahan. Pemanfaatan lahan membutuhkan kajian yang mendalam sebagai bahan pertimbangan pembangunan wilayah. Tujuannya adalah untuk menentukan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Penginderaan jauh dapat membantu perencanaan tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan pembangunan. Kajian tata guna lahan juga dapat memanfaatkan SIG. Melalui SIG tata guna lahan dapat dibuat pemodelan perencanaan zonifikasi lahan, sehingga hasilnya dapat digunakan perencanaan pembangunan. Pemanfaatan peta untuk kajian tata guna lahan. Penggunaan peta untuk kajian tata guna lahan akan lebih efisien dan efektif, karena peta menampilkan informasi geografis lahan. Informasi tentang lahan pada peta dapat dikenali dengan mudah. Manfaat peta penggunaan lahan secara umum adalah sebagai berikut. A. Mengetahui jenis pemanfaatan lahan pada wilayah tertentu. 6. Dapat digunakan sebagai kajian hubungan antara kenampakan fisik lahan dengan kondisi sosial. C. Mengetahui kecenderungan perkembangan lahan. Sebagai saran dan masukan dalam pemodelan. D. Perencanaan pemanfaatan lahan atau evaluasi. E. Dapat digunakan sebagai acuan pembangunan fisik lahan dan pengembangan. Pemanfaatan SIG untuk kajian tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan kajian geografis yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai bidang. SIG dapat membantu dalam merencanakan masing-masing penggunaan lahan di setiap wilayah sesuai dengan kriteria tertentu sebagai acuan pembangunan utilitas tertentu. Lokasi dari utilitas yang akan dibangun perlu dipertimbangkan, supaya pembangunan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dengan menggunakan SIG dapat memetakan lokasi pembukaan lahan pertanian, pembangunan perumahan supaya tidak mengganggu produktivitas pertanian, dan sebagainya. Pemanfaatan SIG untuk kajian tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan kajian geografis yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai bidang. SIG dapat membantu dalam merencanakan masing-masing penggunaan lahan di setiap wilayah sesuai dengan kriteria tertentu sebagai acuan pembangunan utilitas tertentu. Lokasi dari utilitas yang akan dibangun perlu dipertimbangkan, supaya pembangunan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dengan menggunakan SIG dapat memetakan lokasi pembukaan lahan pertanian, pembangunan perumahan supaya tidak mengganggu produktivitas pertanian, dan sebagainya. Pengelolaan potensi wilayah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat membantu manusia dalam membantu menjalankan hidupnya. SIG dalam geografi sangat membantu menganalisis data-data geografi. Data yang dimaksudkan adalah data spasial. Pengelolaan potensi wilayah lebih ditekankan dan disarankan menggunakan SIG untuk menganalisis data. SIG digunakan untuk menemukan zonifikasi lahan yang sesuai karakteristik lahan yang ada. Misalnya zonifikasi perkotaan diperuntukkan sebagai daerah permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum dan jalur hijau. Berikut beberapa kajian sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Pemanfaatan SIG untuk kajian pariwisata. Dalam bidang pariwisata, pemanfaatan SIG dilakukan seperti untuk inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. SIG di bidang pariwisata sangat membantu manusia zaman sekarang untuk mempermudah melihat destinasi wilayah pariwisata yang akan dikunjungi atau sedang dikunjungi. Dengan menggunakan teknologi informasi yang telah berkembang dengan pesat, sebagian data dan informasi spasial yang diperlukan dalam bidang pariwisata yang dapat dibangun dalam sebuah sistem informasi yang berbasis pada koordinat geografis yang lebih dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Geografis (SIG). Pemanfaatan SIG untuk kajian inventarisasi sumber daya alam. Pembangunan fisik dan sosial di Indonesia terus ditingkatkan sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya kehidupan yang serba kompleks.
Perkembangan tersebut mendorong perlunya informasi yang rinci tentang data sumber daya alam yang mungkin dapat dikembangkan. Secara sederhana, manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam adalah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam. Misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. B. Untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Misalnya, 1. Kawasan lahan potensial dan lahan kritis. 2. Kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. 3. Kawasan lahan pertanian dan perkebunan. 4. Pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. C. Pemetaan geologi yang digunakan untuk kepentingan eksplorasi. Penanggulangan bencana alam. Pemanfaatan SIG untuk kajian mitigasi bencana. Penggunaan SIG dalam rentang manajemen risiko bencana dari pembuatan basis data, inventory, overlay SIG yang paling sederhana hingga tingkat lanjut, analisis risiko, analisis untung rugi, proses geologi, statistik spasial, matriks keputusan, analisis sensitivitas, proses geologi, korelasi, autokorelasi dan banyak peralatan dan algoritma untuk pembuatan keputusan spasial yang kompleks lainnya. SIG dapat digunakan dalam penentuan wilayah yang menjadi prioritas utama untuk penanggulangan bencana berikut penerapan standar bangunan yang sesuai, untuk mengidentifikasi struktur untuk retrofitting, untuk menentukan besarnya jaminan keselamatan terhadap masyarakat dan bangunan sipil, untuk mengidentifikasi sumber bencana, pelatihan dan kemampuan yang dimiliki secara spesifik terhadap bahaya yang dijumpai dan untuk mengidentifikasi area yang terkena banjir serta relokasi korban ke tempat yang aman. Pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Menurut Sunario, 2007-26 SIG sebagai alat yang dapat memperlihatkan masalah kesehatan masyarakat, terutama masalah kesehatan yang berbasis wilayah atau area, melalui kemampuan analisis keruangan perencanaan dan intervensi masalah kesehatan menjadi lebih spesifik dan berdasar kepada wilayah sasaran. Manfaat sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan diantaranya sebagai berikut. A. Memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan. B. Penanggulangan sebaran penyakit. C. Pemetaan pola sebaran penyakit. D. Analisis kondisi kesehatan di suatu daerah. E. Analisis dan pemantauan kesehatan masyarakat. F. Pemetaan tenaga medis dan kebutuhannya. G. Evaluasi dan pengamatan sumber daya kesehatan. H. Analisis kebutuhan obat-obatan, dan sebagainya. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian kesehatan lingkungan. Penginderaan jauh memiliki kemampuan dalam pengendalian dan penyajian data ruang penyakit menular maupun penyakit yang erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Penginderaan jauh sangat efektif dan efisien dalam memudahkan pekerjaan petugas kesehatan khususnya dalam mengatasi masalah kegawat daruratan yang saat ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, misalnya demam berdarah, tipes, dan sebagainya. Pemanfaatan penginderaan jauh dalam bidang kesehatan didorong oleh efektivitas dan efisiensi baik dalam proses maupun dalam hasil yang diperoleh berdasarkan informasi geografis. Pemanfaatan penginderaan jauh akan menghemat biaya, tenaga, dan waktu dalam kajian kesehatan lingkungan. Pemanfaatan peta untuk kajian kesehatan lingkungan. Peta juga dapat menyajikan informasi terkait kesehatan lingkungan. Melalui peta kesehatan lingkungan, orang yang memanfaatkan lebih mudah. Bagi pemerintah, peta tersebut bermanfaat dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi permukiman kumuh, seperti penentuan lokasi toilet umum, tempat pembuangan akhir sampah, tempat pembuangan sementara, ataupun pembangunan fasilitas umum lainnya. Berikut beberapa manfaat peta bagi kesehatan lingkungan. A. Peta dapat digunakan sebagai alat monitoring masalah kesehatan yang ada di masyarakat. B. Peta digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan risiko kesehatan di masyarakat. C. Memberikan informasi, mendidik, dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan lingkungan.